Terus ini speknya, speknya nggak harus disiapin langsung 10 cc gitu enggak. Dibuka aja, taruh di dalam, harusnya ada bak instrumennya atau baki yang dia bersih, ada pembatasnya mana yang bersih mana yang steril. Jadi kita taruh, misalnya di sini bersih nih, masukin yang bersih. Karena ini seharusnya di dalam baki itu alat-alat yang bersih, yang steril. Terus ada gunting, kita gunting perbannya, siapkan gunting perban. Kemudian ada kom, masukin cairan dan ACM ke dalam kom, diguntingnya udah, baru kita bersihin hidungnya, baru kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, nanti kan ini konsepnya steril, boleh kita ini bisa kita pakai bisa nggak? Apa saya bilang bisa pakai bisa nggak? Ini bisa kita gunakan kalau saya pakainya ini buat membersihin. Kalau kalian buat naruh gelnya. Ini tempatnya kasa ini kasa bersih jadinya, bukan kasa steril, kasa bersih. Nah, ini kan makanya saya bilang perlu tempat yang ada pembatas mana steril mana bersih. Soalnya kayak gini. Ini bagian bersihnya. Ini kita anggap bagian bersihnya ya, kom yang bagian bersihnya, yang steril. Ini nggak boleh di dalam sini, karena ini bersih. Ini fan light taruhnya di luar, bukan di dalam. Nah kalau ini baru ini bisa buat apa namanya yang steril. Saya bisa taruh di dalam. Terus ini taruh di luar. Ini juga ini bersih. Berarti kita taruh di luar. Ini kasanya, kalau di rumah sakit itu kasa steril itu ada bungkusannya. Nah, kalau dalam bungkusannya kita nggak boleh nih nyentuh, megang kayak gini nggak boleh. Mukanya sama dengan muka ini. Bisa baik. Nah, baru kita masukin ke sini. Kalau kita mau konsepnya kasanya tetap steril. Tapi karena berhubung ini di luar, kita taruh dengan konsep bersih. Ini yang steril di dalam sini. Ini yang steril. Ini kita benda yang steril ya. Oke, ya. Pertama kita buka ini. Bukanya jangan sentuh bagian dalamnya. Sentuh bagian luarnya aja. Taruh ke samping. Beres. Kita buka ini. Buka aja atasnya. Jadi, tanpa kita sentuh bagian dalamnya. Bagian atasnya. Kalau saya lebih cenderung begini. Buka. Saya udah nyentuh benda yang steril. Masukin air lagi, baru kita pakai tisu steril. Ada yang step yang kelewat nggak? Nggak ada. Biar kalau ada yang kelewat atau enggak kayak bilang enggak. Patenan ngukur kepatenan hidung eta ketan Tahu nggak tempatnya di mana? perlak bengkok. Kita ngebersihinnya ini, baru kita bersihin. Kemudian baru kita masih jelinya. Ini kan kita mau pakai handphone steril kan? Kalau kita pegang ini berarti hitam dong. Nah, di mana kita naruh? Di sini. Di kom yang bersih itu yang steril tadi. Kita bukanya jangan sentuh bagian dalamnya. Dipencet. Oh, udah bagian dalamnya. Ditutup bagian dalam. Tutup bagian dalamnya. Lalu udah beres. Kita pakai buka handphone steril. Prinsipnya kan skin to skin, glow to glow, gitu kan? Handphone steril itu gampang cara pakainya. Kan glow to glow. Baru yang glow to glow. Nah, baru
Jadi nggak usah lama-lama. Yang penting masuk dulu. Nah, beres. Selesai, baru kalian ambil ininya. Kan jadinya steril kan? Iya, Pak. Nanti kalau dia udah masuk baru konsepnya boleh bersih. Sekarang baru kita ukur. Sebelum kita ukur, ini nggak boleh nih, kayak gini. Ditutup. Harus ditutup. Ya. Nah, iniin aja, bisa digulung-gulung. Baru kita ukur kapasnya. Ukurnya dari mana ke mana? Dari hidung ke telinga, telinga ke prosesus Codeus. Ini jangan sampai menyentuh. Jadi ini ukurannya ada di 50, panjangnya 50 VX. VX-nya di sini ya. Di VX di sini. Kalau kita ukur tuh ada di 50 di sini. Baru kita di 50 karena ini ada angkanya. Jadi enak kita buat masangnya nanti. Tapi kalau dia nggak ada angka gimana caranya? Caranya gampang. Kalau kalian lihat di sininya nggak ada angkanya nih. Untuk ngebatasinnya, misalnya di sini 50 tadi ya, 50 itu ada di yang ini. Di sini baru ada 50. Caranya gimana? Buat ngebedain pasang sini. Nah, ini batasannya. Baru kita pakai jari. Jadi tanpa kita menyentuh area-area yang tidak steril dia. Steril. Kalau udah kayak gini, udah olesin aja pakai tangan, nggak apa-apa. Kan kita tangan kita masih steril. Oke, baru kita masukin. Tarik nafasnya Pak ya. Nah, kalau seperti ini kan hidungnya di sebelah kiri kita mau masukin. Jangan kita kayak gini, tapi kita harus berada di posisi samping pasien nih. Jadi si alat pun juga harus dipindahin. Jangan kita nyebrang kayak gini tuh juga boleh ya. Oh. Enggak boleh kita nyebrang. Tarik nafasnya Pak. Coba ditelan Pak. Sambil ditelan Pak ya. Balikin ini ada ini. Sambil ditelan Pak. Ditelan ya. Sakit pastinya, pasti akan sakit rasanya ya. Tapi sambil ditelan Pak. Nah, pas pertanyaan seperti ini, tahap selanjutnya adalah ini kalau pas ininya udah masuk nih, sebagian selangnya udah masuk, CNGT-nya udah masuk, kita observasi. Observasinya apa? Buka mulut pasien. Ngegulung atau enggak? Nah, kegulung enggak? Nah, ini udah masuk nih, atapnya udah masuk nih. Dari tahap ini selanjutnya boleh bersih. Karena udah masuk. Karena sudah masuk. Ini baru nih kita ambil si kom tadi. Makanya saya bilang alatnya harus, kalau kita pindah alatnya juga harus pindah ya. Oh ini nggak apa-apa, kita udah bersih, nggak apa-apa karena dia alatnya udah si selangnya udah masuk. Ini deketin, kita buka, ada gelembung nggak? Kalau ada gelembung tandanya mau kemana? Paru-paru. Kalau ke paru terus gimana? Kita apain? Cabut. Dilepas dari pasien. Kalau nggak ada nih, kita ambil Spuit. spatnya. Nah, ini spatnya nih. Ambilnya 10 sampai 15 aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 20. Entar biar nanti. Ketika kita mau ngambil ini kan kebuka nih. Nah, tapi ininya ngeklem nih. Jadi nggak masuk. Jadi tetap nggak ada udara yang masuk ke dalam. Baru kita sambungkan. Buka. Baru kita ambil stetoskop kita. Taruhnya di mana? Stetoskop kita? Prosesus Codeus. Prosesus Codeus. Taruh di sini nih, PX-nya. Nih. Baru kita tekan. Blok. Kalau kedengar suara Bluetooth, berarti Masuk. Nah, kalau udah masuk, buka stetoskopnya. Kita buka, jangan lupa klem lagi. Klem, baru buka. Nah, sekarang baru kita lanjut ke bilas rambut. Sekalian aja ya, sekali lewat ya.
Bilas lambung gimana caranya? Nah, ini kita pasangin GT nih. Bilas lambung itu konsepnya bersih, steril. Nah, ini udah nih, udah kayak gini. Kita udah memastikan dia masuk. Oke. Tahapan selanjutnya adalah kasih jangan lupa ya, udah masuk dan didiamin aja tanpa keluar dipisah. deh. Nah, capek-capek nanti kalian masuk ini. Soalnya pasiennya habis itu ini dicabut, Atul. kita keluar dulu. Baru kita fiksasi. Nah, fiksasi ini dulu. Fiksasi ini kayak kumpul kan? Iya. Fiksasi ini itu sepertinya. Jadi panjangnya, nih. Yang panjangnya sebelah sini nih. Fiksasinya tuh gini. Jadi ada satu bagian yang dia lebih panjang. Bagian atas. Nah, ini kan yang panjang nih. Yang panjangnya kita putar. Nah, baru kita. Ini kalau pasien yang mau narik tuh, kalau dia pas fiksasinya, nggak akan ketarik. Kecuali pasiennya pakai kekuatan yang gede, baru paling muncul darah. Ya, nah, udah beres nih. Nah, sekarang baru kita bilas lambung. Bilas lambung kalau kita masih apa namanya dalam satu tahap pakai NGT, nggak apa-apa, kita terusin aja pakai insulin. Tapi kalau kita udah berbeda waktu, baru kita pakai insulin berbeda. Ya. Nah, bilas lambung itu bisa menggunakan air hangat, bisa juga menggunakan cairan NaCl, cairan ini nih. Bisa juga menggunakan cairan ini dengan yang sudah dimasukin ke kulkas, cairan NaCl dingin. Bisa nggak? Bisa. Lebih efektif mana? Lebih efektif yang pakai cairan dingin. Kemudian ada nggak kalian nanti akan ada ketemu istilahnya cairan NaCl dingin dimasukin obat adrenalin namanya epinefrin. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kalian masuk ke mata kuliah gadar, epinefrin itu untuk apa namanya bagian dari algoritma dalam RGP, obat obatan hebat. Nah, bisa nggak dengan orang bilas lambung dimasukin epinefrinnya ke sini? Bisa. Tujuannya buat apa? Kalau dia mengalami tukak gaster atau lambung yang berluka, itu akan lebih cepat proses recovery lambungnya. Kita udah siapin ini. Harusnya itu ada yang namanya gelas ukur. Kenapa pakai gelas ukur? Karena supaya kita tahu kapasitas berapa yang kita masukin ke pasiennya, berapa yang keluar. Nih, hanya nih pasiennya di IGD nih ceritanya, bilas lambung itu kebanyakan di IGD ya. Di ruangan pun biasanya pasien-pasien yang udah rawat lama, udah mengalami tukak gaster baru bisa. Nah, kan ada nih kalau di IGD nggak cuma sampai batas ini, tapi sampai ke dalam tahap mana sih itu? Oh ini, sambungkan ke sini nih urin bag. Nah, si urin bag ini nggak boleh digantung, nggak boleh terletak di lantai ya. Kenapa nggak boleh terletak di lantai? Karena nanti jadi sumber infeksi. Infeksinya masuk dari lantai. Nah ini harus digantung di samping bed pasien. Atau kalau seandainya di bednya bisa. Yang penting jangan ditaruh di samping pasien aja. Nah ini harus digantung ya. Sambungkan ke sini. Ini digantung ya, ingat ini digantung. Kenapa saya bilang harus pakai ini? Harus pakai ini supaya kita tahu berapa yang kita masukin, berapa yang keluar. Bilas lambung itu maksimal dalam sekali pemberian itu 100 sampai 200 cc per sekali pemberian. Berapa kali bilas lambung? Banyak ya. Ada yang per 6 jam sekali, ada yang per 8 jam sekali.
Ya, 6 jam sekali berarti hampir tiap shift ya ngelakuinnya. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, jam 12 malam. Tujuannya buat apa? Karena kita akan melihat keluarannya seperti apa. Apakah warna yang keluar itu warna hitam, hijau, kuning, merah, biru, atau apapun itu, kecuali yang bening. Kalau dia sudah bening yang keluar, kita masukinnya warnanya gini nih. Terus yang keluar warnanya juga gini. Nah, itu tandanya lambungnya sudah membaik. Bersih. Ya, tapi kalau warnanya masih warna hijau, jangan tetap dilanjutin untuk bilas lambung. Kemudian orang-orang dengan bilas lambung atau dengan produksi lambung yang berwarna hijau, hitam, kuning itu nggak boleh makan, ya harus puasa. Ya. Kayak percuma aja kalau dia makan, karena nanti apa? Lambungnya sedang terkena infeksi. Terus akan ada makanan yang masuk, maka infeksinya akan turun ke bawah, akan memperparah kondisi pasiennya. Makanya pasiennya nggak boleh makan, Kandoro. harus puasa. Mungkin puasanya puasa total. Terus pasiennya kehausan gimana? Cairan infus. Apakah akan ada rasa kehausan? Pasti. Terus gimana caranya kalau pasiennya kehausan? Tetesin aja di Basah-basahin bibir. Tapi bibir. jangan sampai masuk ke dalam mulutnya supaya bibirnya nggak kering. Kapan harus dia boleh makan atau dia boleh Cangkel. minum misalnya? Nanti ketika produksinya sudah berwarna, Cuma dulu lagi bikin kalau dia kompang. udah berwarna jernih, itu udah oke, sudah mulai. Ya tapi itu nggak boleh langsung makanan berat, harus dilakukan yang namanya test feeding. Test feeding apa? Masukin 2 sendok, 3 sendok, tiap 1 jam sekali, 2 sendok, 3 sendok, tiap 1 jam sekali. Nah baru itu namanya test feeding pasiennya. Dari test feedingnya berupa air, nanti perlahan naik ke puding. Coba dengan puding ada bawang muntah nggak? Nah baru kalau seandainya bawang muntah nggak ada di puding, baru kita naikin ke bubur. Nah baru setelah itu NGT-nya bisa dilepas. Nah gitu ya. Kalau pasiennya dengan gangguan pencernaan atau penyakit dengan ileostomi yang kantong kayaknya keluar, nah itu harus puasa. Karena nanti ususnya itu operasi usus, dan ususnya itu relaksasi. Kalau kalian kasih makan nanti dia nggak akan kerja di sini, tapi dia akan naik ke atas, aspirasi masuk ke paru-paru lewat pasien, meninggal pasien. Makanya orang-orang dengan ileostomi, penurunan kesadaran, kita harus hati-hati kalau ngomong. Ya. Nah, sekarang kita siapin nih, ini cairan NaCl masukin ke sini sebanyak 150 cc. 150 cc kita gunakan spatnya. Ini spatnya. Spatnya gimana caranya? Kita ambil kayak gini atau kita buka. Yang benarnya adalah kita buka ini. Jangan kita ambil kayak gini. Jangan kita ambil kayak gini. Itu namanya nanti kita memberikan tekanan ke dalam pasien. Tapi kita buka. Kita buka urin bag tadi yang ngegantung di samping pasien. Buka dengan cara ininya tetap diklem. Kalau kalian nggak bisa ngeklemnya di sini, klem di sini akan lebih mudah. Klemnya itu di sini karena kalian akan megangnya seperti ini. Nah jadi lebih dekat ke warna hijau. Kalau kalian ngeklem di sini kan lipat-lipat klemnya di sini. Tapi itu balik ke ini kalian yang mana kalian seperti apa. Buka, masukin si cairan 50 pertama. Ini ya, kalau pengen trik yang lebih cepat, gimana cara bilas NGT, bilas lambung yang cepat. Masukin 50. Buka. Posisi tangannya seperti ini. Klem. Jadi kalian nggak perlu lagi Bahaya. Manjari. 50 udah masuk. Masukin lagi 50. Bener ini. Buka lagi. Sampai 100, masukin lagi 50. Buka. Nah, udah 50 terakhir, baru kita klem, copot si spatnya, masukin pendorongnya lagi. Oke. Masukin, aspirasi, tarik. Keluar nggak si cairan tadi yang kita masukin? Nah, kalau kita
kita narik kayak gini, dia itu nggak akan warna jernih yang keluar. Kalau emang lambungnya jelek, pasti berwarna hijau, merah, hitam, dan lain-lain. Kita tarik aspirasi, klem, buka, sambungkan ke klem, sambungkan, biarin dia ngalir sini. Nanti apa? Kan udah beres nih, bilas sambungnya. Selanjutnya apa? Kita lihat produksinya. Berapa yang kita masukin tadi? Keluar nggak sebanyak itu? Apakah sebanyak itu atau malah bertambah? Yang paling penting jangan sampai berkurang. Kalau berkurang. Kalau bertambah it's okay, karena wajar, karena produksi lambungnya sedang lambungnya sedang tidak baik-baik saja. Jadi wajar kalau dia bertambah. Kalau dia berkurang itu yang harus kita hati-hati. Kok bisa sampai berkurang? Kemana? Biasanya kalau bilas lambung itu nggak pernah sampai berkurang ya. Sebanyak yang kita masukin dia akan keluar dengan sebanyak yang kita masukin tadi. Udah gantung nih. Nah ini yang paling penting, ini udah selesai nih. Dari tahap orientasi kerja udah beres. Sekarang kita tinggal di tahap dokumentasi. Apa yang harus kita dokumentasi? Itu tadi berapa yang kita masukin, kemudian warnanya seperti apa, keluarnya seperti apa, berapa banyak yang keluar, warnanya seperti apa, konsistensinya seperti apa. Konsistensi itu cair, lembek, Kental. yang kayak gitu-gitu lah konsistensi ya. Jadi supaya kalian bisa nanti membedakan. Itu bilas lambung yang kita dokumentasikan di dalam pasien. Terus yang paling penting adalah berapa nih kedalaman CNGT-nya. Jangan lupa kalau kita bilas lambung, kita nggak cuma ngeliat ininya doang, tapi kita juga ngeliat kedalaman NGT-nya berapa. Kedalaman NGT-nya tadi berapa? 50. Nah itu yang kita catat, 50 kedalaman NGT, bilas lambungnya dengan NaCl 0,9% sebanyak 150 cc, keluarnya 150 cc, berwarna hijau. Nah itu yang kita catat. Itu bagian dokumentasinya. Nah, baru ini yang paling penting, jangan sampai diletakin di kayak gini, nggak boleh ya. Keinjek. Kalau kalian ngegantungnya juga, jangan sampai kelipet kayak gini. Jangan sampai kelipet kayak gini. Kenapa? Kalian mengobservasinya pun nggak akan sebanyak yang masuk, karena kalian di sini ada tahapan Terhambat. jadi si cairan itu nggak bisa keluar gara-gara kelipet. Tapi kalau dia nggak kelipet, nah dia akan keluar dengan sebanyak yang kalian masukin. Kalau kelipet kayak gini ya gimana? Ini klaim jadinya. Nah, makanya kalau kalian ngegantungnya harus kayak gini nih, ngegantungnya. Kan ada dua ini nih. Kita contohin. Jadi biar nanti kalau ketemu pasien pasang NGT kan nggak ini lagi, bisa lebih jelas. Seandainya ada keluarga atau siapa gitu yang pasang NGT dan nggak bisa lebih supaya kalian nggak sampai salah dalam melakukan bilas pasien. Nah, kalau kalian mau berpikir kritis lagi, kan kalian ngelakuin bilas lambung nih. Kalau bilas lambung itu, kalau dia sudah keluarannya berwarna hijau, kuning dan teman-temannya itu, maka si urin bagnya juga akan berwarna seperti itu, akan kotor. Nah, kalau sudah kotor, gimana caranya? Kalian masukin si cairannya nih, si NaCl-nya warna bening. Kalian observasi dalam 3x24 jam itu kok kuning terus gitu. Nah, bisa jadi karena kuningnya itu karena urin bagnya kotor. Jadi kalian bilang lambung aja terus pasiennya, padahal udah lambungnya udah bersih. Kalian lakuin bilas lambung. Nah, mau sampai kapan pasiennya bilas lambung? Pasiennya juga puasa terus kan? Nah, kalau pasien puasa kayak gitu, obat oralnya nggak boleh diminum. Obat oralnya pun juga dipupus. Pupus tuh kalian ngerti istilah pupus? Dihancurin kayak makannya anak kecil. Dihancurin jadi lebur, nanti dimasukin ke dalam air. Nah itu pahitnya minta ampun tuh. Tapi gimana kalau udah pasang NGT mah nggak akan terasa pahit karena dia langsung ke Makan letah ya. itu nggak boleh dikasih ya, obat-obatannya harus di stop karena obat-obatannya jadi nggak efek.
Ini ngegantung itu cukup ambil satu bagian aja. Kalau seandainya nggak mau ngambil satu bagian bisa. Yang penting supaya si urin bagnya itu tidak menyentuh lampah. Supaya dia tidak menyentuh lantai, sekarang nggak akan pakai juga sampingnya juga nggak kenapa-napa. Gini nggak boleh menyentuh lantai. Ininya nggak boleh kelipat. Yang paling penting ininya nggak boleh kelipat. Itulah yang kita perhatikan berapa keluarannya. Oke, beres bilas lambung. Ingat ya, bilas lambung itu kapan berhenti bilas lambung? Pada saat keluaran dari NGT-nya berwarna bening, jernih. ya. Selagi warnanya masih ada warna selain dari jernih, maka lakukan bilas lambung. Cara yang paling penting jangan melebihi dosisnya. Nggak boleh lebih dari 100 sampai 200 cc. Kan pengen, ya udah Pak, saya pengen cepat aja deh. 200. Masukin aja semuanya. Nggak boleh ya. Ada kapasitasnya ya. Nggak boleh semua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?